Pemrograman desktop pertemuan kelima. Nah, di pertemuan kelima ini kita akan ngobrol tentang layout. Layout itu adalah mekanisme untuk mengatur posisi dari widget-widget sesuai dengan aturan dari layout tersebut. Nah, tapi sebelum ke situ, kita bikin dulu yang namanya color widget, layout color widget, supaya nanti kita tahu ketika kita bikin komponennya nanti dikasih warna, terus kelihatan, oh bahwa yang barusan kita buat dengan warna ini lokasinya ada di bagian sini dari jendela kita. Nah, ini yang pertama. Ini sudah saya sediakan di sini. Postingan ini layout color widget di sini. Ini silahkan di-download, terus bisa coba dibuka. Ini tempat saya open download nih layout color widget. Modelnya begini. Sederhana, cuman saya jelaskan dari sini aja. Sederhana, dia cuman satu kelas color, isinya cuman inisialisasi saja, dia tidak punya metode yang lain. Di dalamnya dia dikasih set autofill background true. Jadi intinya untuk kelas ini dia akan mengisi keseluruhan backgroundnya dengan warna tertentu. Terus bikin palet, self palet, masuk ke palet. Setelah itu paletnya set color sesuai dengan itu palet color roll window. Terus by the way, palet dari sini, dari Qt Qt 6, Qt GUI. Terus lupa color, warnanya di sini, color di sini yang huruf C kecil itu diisikan ketika kita menginstansiasi kelas color. Setelah itu di set palet. Jadi intinya kelas ini hanyalah kelas bantuan. Dia hanya menerima warna. Setelah itu dia akan menginstansiasi dirinya dengan warna tersebut. Dia akan membuat palet itu kotak tempat kita bisa menggambar yang warnanya tunggal, yaitu warna yang kita berikan ketika kita menginstansiasi. Contoh dulu di sini. Contoh penggunaan kelas color ini ada di yang program yang dua. Kalau di sini ada yang di sini. Ini layout 1. Coba dulu di file open, kemudian masuk download layout 1, saya open. Nih. Ini saya run. Nih. Dia akan menampilkan sebuah jendela yang isinya keseluruhannya sesuai dengan warna yang saya berikan di sini. Dicoba dulu, dijalankan dulu. Belum saya jelaskan. Ini diperbesar berapapun dia warnanya akan tunggal. Akan sama. Dicoba dulu dijalankan di tempatnya masing-masing. Letakkan filenya dari layout 1 Python ini dalam satu folder yang sama dengan layout color widget py. Diletakkan dalam satu folder yang sama supaya ketika dia nanti import dia tahu yang perlu diimport yang mana. Oke, coba dulu di tempatnya masing-masing.
Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Oke, nah jelaskan sekarang kode programnya. Di sini bawahnya normal ya, mirip dengan yang membuat aplikasi PyQt yang lain. Kemudian dalam kelas main window di sini yang diinstansiasi di sini, dia memanggil fungsi konstruktornya di sini. Terus pertama adalah memanggil konstruktor dari subkelasnya. Terus set window title-nya tulisan di atas itu dikasih my app. Terus kita menginstansiasi widget color dengan string warna red itu merah. Diterima diinstansiasi di dalam variabel widget. Setelah itu self set central widget. Maka sentral karena dia dari tengah, dia akan menggunakan keseluruhannya warnanya merah. Nah, ini kita bisa modifikasi. Misalkan di sini saya ganti blue. Oh, yang tadi saya tutup dulu. Saya simpan. Terus saya run lagi. Gantinya warnanya blue. Mau ganti warna yang lain pun bisa. Silahkan dicoba-coba. Apa saja yang bisa dilakukan di sini. Tapi intinya dia nerimanya variabelnya berupa variabel string. Oke, silakan dicoba dulu. Saya ini nyiapkan absensi. Oke, nah berikutnya saya lanjutkan. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Oke, saya lanjutkan. Terus ini yang pertama, layout yang pertama. Layout pertama dari PyQt ini namanya adalah QV box layout. Singkatan dari Q itu biasanya PyQt, Qt-nya itu kan awalannya pakai Q. V di sini adalah vertical, vertical. Box yang divertikalkan itu adalah box, kotak-kotak layout. Jadi layout kotak secara vertikal. Ini ada di contohnya yang program 2.
Saya open. 2B. Oke, terus saya run. Modelnya begini. Ini sesuai dengan tampilan di sini. Ini kalau saya perbesar, maka dia akan tetap ukuran vertikalnya akan cenderung sama antara warna biru, warna hijau, dan warna merah. Diapa-apakan dia akan komposisinya, perbandingannya akan kurang lebih sama. Jadi coba dulu tempatnya masing-masing. Oke, jelaskan kode programnya. Yang bagian sini normal, bagian sini normal. Terus sebelum kita set seperti sebelumnya, widgetnya di sini dikasih instansiasi color diterima ke widget, setelah itu diset ke central widget. Maka yang dilakukan di sini pertama-tama adalah menginstansiasi box layout dulu, terima dalam variabel layout. Setelah itu baru di dalam layoutnya di add widget sekaligus diinstansiasi class color dengan warna red. Setelah itu ditambah lagi add widget color lagi green, add widget color lagi blue. Nah, setelah itu baru dibikin widget normal. Widgetnya di set layoutnya yang sini. Setelah itu set central widget adalah si widget tadi. Jadi di sini ya. Ini itu ada widget, dalamnya ada layout. Dalam layout sendiri ada 3 widget yang diatur secara vertikal. Jadi ingat, widget dulu, widgetnya ada layout. Di dalam layout ada 3 widget. Modelnya begitu. Nah, ini sesuai dengan urutan. Karena red diberikan yang di baris paling atas, maka red munculnya di sini. Dia yang paling atas. Nanti yang kedua green, dia akan muncul yang bawahnya red. Yang ketiga blue, karena dia posisinya ada di bawahnya green di sini, dia muncul di bawahnya green. Demikian seterusnya. Ini kalau mau ditambahkan lagi bisa. Ini saya tutup. Mau ditambahkan lagi layout, misalkan yellow. Saya save. Saya tutup kah? Sudah, saya run. Nih, muncul di bawahnya yellow. 4 sekarang. Akan dicoba dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Dan ini barusan sudah saya posting absensinya, online absensi di Google Classroom. Silahkan absen.
Ada pertanyaan kah sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, lanjut ya. Berikutnya adalah layout horizontal. Kalau yang sebelumnya di vertikal, yang berikutnya ini layoutnya mirip, bentuknya kotak juga, tetapi dia diatur horizontal. Bedanya dengan program yang sebelumnya, yang dia instansiasi di layoutnya adalah key H layout. H di sini adalah horizontal. Kalau sebelumnya key V vertikal, ini karena H di sini adalah horizontal. Ya, kalau di sini dimasukkan color red, green, dan blue, tampilnya sekarang secara horizontal. Rednya di kiri, greennya di tengah, blue-nya di sebelah kanannya. Nah, ini contohnya ada di yang program 3. 2B terus 3 sekarang. Saya tutup kah? Oke. Saya run. Nih, kalau diperbesar dia modelnya begini. Memanjangnya tetap sama karena dia menganut tampilannya yang atas bawah, dia terbagi secara horizontal. Tumpuannya adalah tumpuan dari kiri ke kanan. Kalau yang tadi tumpuannya dari atas ke bawah vertikal, kalau yang sekarang tumpuannya karena horizontal dari kiri ke kanan. Oke, coba dulu tempatnya masing-masing. Oke. Bedanya ini, jadi yang program sekarang ini, yang barusan ini, yang layout 3 sama yang 2B, bedanya cuman hanya di satu karakter V atau H. Yang satunya vertikal, yang satunya horizontal, itu saja bedanya. Terus saya lanjutkan gabungan. Jadi kalau kita sudah punya vertikal dan horizontal, itu bisa digabung. Modelnya bisa tampilannya begini. Tampilannya begini. Ini ada yang apa namanya, horizontal duluan, terus horizontal kedua, horizontal ketiga. Horizontal pertama bisa dikasih vertikal. Horizontal yang ketiga dikasih vertikal juga. Ini contohnya ada di program berikutnya. Layout 3 sudah 4 berarti. Saya run. Ya, tampilannya begini. Coba dulu tempatnya masing-masing.
Oke, cara penjelasan di sini karena dia ada beberapa layout, makanya dia dibikinnya ada layout 1, layout 2, layout 3. Layout 1 horizontal yang di sini, horizontal yang nanti komponennya pertama, kedua dan ketiga. Terus layout 2 vertikal yang di sini. Layout 3 vertikal juga yang di sini. Terus layout 2 ditambahkan red, yellow, purple nih, red, yellow, purple. Terus layout 2 ini tadi yang isinya secara vertikal dimasukkan ke layout 1. Jadi layout 2 itu bagiannya yang sini. Nah, setelah itu ditambah layout 1 add widget color green, ini yang tengah di sini. Nah, karena kalau dia tidak menggunakan layout apa-apa, dia memenuhi satu kotak sendiri. Nah, itu layout 3-nya ditambah red sama purple, ini vertikal. Terus layout 1 ditambahkan layout 3, jadi dia kotak yang kanan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah sampai sini? Ada pertanyaan kah sampai sini? Ada pertanyaan kah sampai sini? Tidak ada? Saya lanjutkan. Terus berikutnya grid. Nah, kalau kita bikin kotak-kotak, terus kotak-kotaknya fix jumlahnya, lokasinya, maka ada baiknya kita mempertimbangkan pakai grid. Kenapa tidak pakai yang gabungan? Karena bisa jadi nanti kalau jumlahnya berbeda, ini ukurannya berbeda. Yang sini kan, yang mana tadi? Saya masih running kan. Ukuran yang merah di sini itu sepertiga karena isinya 3. Sementara ukuran yang merah di sini ukurannya setengah dari tingginya. Karena isinya cuma 2, yaitu merah sama purple. Kalau yang sini sepertiga karena isinya 3, ada merah, kuning sama purple. Nah, kalau ukurannya relatif sama, maka mending kita menggunakan namanya grid layout. Grid itu membagi tampilan jadi kotak-kotak sel yang ukurannya relatif sama satu dengan yang lainnya. Nah, ini mirip seperti worksheet Excel, Microsoft Excel ataupun aplikasi-aplikasi spreadsheet yang lainnya. Modelnya kan dibagi berupa sel-sel begini. Nah, tiap sel di dalam grid layout itu punya nomor. Ujung kiri atas 0,0, kanannya 0,1, kanannya lagi 0,2, kanannya 0,3. Kalau ke bawah 1,0, terus 2,0, 3,0 dan seterusnya. Nah, kalau menggunakan grid layout kita bisa set. Saya mau memasang sebuah komponen di lokasi 3,0, 1,1, 2,2 dan 0,3 saja. Nanti bisa. Grid layout akan mengatur itu. Yang lainnya akan dikosongi sama dia. Nah, contohnya di sini, silakan di buka layout berapa nih? Terakhir 4. Berarti saya open layout 6 berarti. Ya, saran. Nah, ini modelnya grid layout. Ukurannya akan relatif sama. Oke, dicoba dulu di tempatnya masing-masing.
Oke, saya jelaskan di sini cara bikinnya. Grid layout diinstansiasi dulu dengan grid layout. Jangan lupa dia di sini dalam file Qt widgets dia mengimport grid layout. Oke, setelah itu caranya sekarang layout add widget color red, terus dimasukkan posisi kotaknya X dan Y-nya berapa? Ini 0,0, maka red-nya muncul di sini. Green 1,0 di bawahnya. Terus blue 1,1 di sini. Purple 2,1 munculnya di sini. Nah, terus dia menginstansiasi widgetnya di set layout adalah layout di sini. Dia akan menyesuaikan, dia tahu, oh oke, ini jumlah kolomnya 2, jumlah barisnya 3. Maka akan saya pergunakan, saya akan buat sebuah kotak grid yang ukurannya adalah 2 kolom dan 3 baris berdasarkan informasi yang ada di sini. Oke, ada pertanyaan? Silahkan dicoba dulu. Silahkan dicoba dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Berikutnya stack layout. Jadi layoutnya ini ditumpuk. Kalau sebelumnya kan baik VBox layout ataupun Hbox layout ataupun grid, dia berusaha tidak ada yang tertumpuk, semuanya diatur berdampingan. Nggak ada yang saling menumpuk. Nah, tapi ada disediakan yang sengaja ditumpuk. Nih, namanya itu stack. Stack itu kan tumpukan. Nah, cara mekanisme penggunaannya adalah yang tampil stacknya yang di paling atas, itulah yang widget yang tampil. Widget yang ada di tumpuan bawahnya tidak akan tampil. Nah, biasanya yang model semacam ini itu digunakan dalam mekanisme tab. Jadi tab dari ini misalkan dari apa namanya dari browser yang ada di sini. Nah, ini ditampilkan tab di sini, tampilkan yang berikutnya, yang lain lagi. Nah, tapi dalam hal ini tidak saya bahas lebih detail. Mahasiswa cukup tahu saja bahwa ada yang namanya layout stack layout. Tidak saya bahas yang detail. Kenapa, Pak? Karena ada widget ini yang menurut saya lebih mudah digunakan
daripada menggunakan QStack layout. Nah, bisa dibuka dulu programnya yang tab widget di sini yang layout 9. Jadi saya tutup dulu, tutup layout 9. Saya run. Nih modelnya tab, ada tab di sebelah kiri. Ini red yang aktif. Saya klik di sini green, dia aktif green. Saya klik blue, aktif blue. Saya klik yellow, dia aktif yellow. Dicoba dulu.
Oke, saya jelaskan di sini. Di sini dia menggunakan tidaklah berupa layout, tapi QWidget masuk ke dalam variabel tabs. Terus tabsnya diletakkan di posisi mana? QWidget position west, maka dia diletakkan di bagian sini. Nah, ini bisa diganti. Saya coba north itu utara. Kalau sekarang nih munculnya di atas sekarang tabnya munculnya di atas. Terus setelah itu tab set movable to, kalau mau bisa dipindah-pindah tabnya nih. Kalau mau dipindah-pindah bisa set movable-nya dikasih true. Terus berikutnya tabnya di add tabs for n color in enumerate red, green, blue, yellow. Tabsnya di add tab. Ini perintahnya, add tab itu menambahkan tab baru. Terus ini adalah widgetnya, color. Terus namanya ini sesuai dengan yang tertulis di stringnya di sini, itu akan ditampilkan di bagian sininya, judul tabnya. Kalau sudah, set central widget, selesai. Jadilah tab. Ini jadi kita tidak perlu menggunakan yang tadi, yang stack layout, tetapi pakai tab widget. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sampai sini materinya selesai tentang layout. Setelah ini akan saya bahas tentang UTS. Tapi sebelum ini adakah pertanyaan dulu? Ya, by the way, kalau menurut RPS sebenarnya materi layout ini adalah materi untuk pelajaran minggu ke-6. Tapi saya berikan di minggu ke-5 karena kaitannya nanti dengan pengerjaan UTS. Pengerjaan UTS perlu dasar-dasar layout ini dulu. Makanya saya kasih lebih awal. Dari yang harusnya minggu ke-6 jadi minggu ke-5 layout. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya pindah ke UTS, pembahasan UTS. Kalau tidak ada, saya pindah ke pembahasan UTS. Saya sudah posting di sini petunjuk UTS-nya. Bikin aplikasi kalkulator. Saya sudah sempat bilang minggu kemarin terkait kelompok, nih kan. Terus anggota kelompok di posting ini ada 12 yang sudah komentar di sini. Ini anggotanya 12, kalau dikali ini berapa nih totalnya nih? Ini 6, 12, 18, terus 24, ini tambah 4, 28 tambah 6, 34 tambah 6, 40, 46 tambah 5, 51 tambah 4, 55 tambah 6, 61 tambah 6, 67. Padahal total jumlah yang ikut 3 kelas ini ada hampir 100 orang. Seingat saya 90.
Seingat saya 90 lebih. Ini sementara totalnya tadi masih 60-an 70-an. Jadi masih ada beberapa yang belum. Saya hanya bilang segera bikin kelompok sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah, nih setelah itu bikin aplikasi kalkulator untuk UTS. Jadi waktunya ada sekitar berapa? 3 mingguan dari sekarang. Kan kita masih ada pertemuan ke-6, pertemuan ke-7, setelah itu baru UTS. Jadi ada sekitar 3 mingguan. Terus tombol kalkulatornya tidaklah seperti tombol kalkulator biasa yang mulai dari angka 0 sampai dengan angka 9. Tidak. Angkanya tergantung dari angka NRP, angka NIM dari anggota kelompok. Contoh. Nih, angka NIM-nya di sini 3 NIM-nya terakhir adalah 022. Nah, ini berarti angkanya diambil 2 yang terakhir. Ini saya pakai contoh dulu yang ini aja dulu ya. Ini satu kelompok 021, 139, 056. Maka diambil 2 set 21, 39, 56. Kalau diurutkan 1, 2, 3, 5, 6, 9. Hanya angka ini sajalah yang muncul di tampilan kalkulatornya punyanya kelompok ini. Angka 4 gimana Pak? Tidak perlu muncul. Angka 0 gimana Pak? Tidak perlu ada. Angka 7 juga tidak perlu ada, termasuk angka 8 untuk kelompok ini. Terus kalau misalkan kelompok yang kedua, NIM-nya 3 digit NIM-nya terakhir dari 3 kelompok itu adalah misalkan 001, 02, 03, maka tombol yang muncul di kalkulatornya cuma 4 tombol ini. Karena cuma 01, 02, 03, yaitu 0, 1, 2, 3. Oke, saya contohkan kelompok yang ini ya. 022 sampai dengan 38. Saya kasih di sini, ini berarti 56, setelah itu 49, setelah itu 3, setelah itu 39 sudah ada, 38, 3 sudah, 8 belum ada. Jadi inilah nomor yang muncul di kalkulatornya dari kelompok itu tadi. 34 kalau diurutkan ya, 34, 5, 6, 8, 9 saja. Jadi ada berapa dikit? 1, 2, 3, 4, ada 6 dikit saja. Tidaklah 10 dikit, tetapi cuma 6 dikit. Untuk kelompok yang ini. Bisakah dipahami? Bisakah dipahami tentang tombol di sini? Bisa, Pak. Oke, lanjut. Berikutnya, operasinya adalah kali, bagi, tambah, kurang, dan sama dengan. Jadi, untuk operasi ada satu tombol. Operasi ada satu tombol. Kali, bagi, tambah, kurang, sama dengan. Terus widgetnya minimum yang harus ada adalah harus ada widget yang tadi barusan. Widgetnya ini harus ada. Terus di dalamnya widget di sini haruslah ada grid dan ada kombinasi horizontal dan vertikal untuk mengatur tombol-tombolnya. Tombol-tombolnya apa saja Pak? Tadi tombol-tombol angka dan tombol-tombol operasi matematikanya di sini. Jadi ini paling tidak ada 5 tombol di sini untuk operasi plus tombol yang sesuai dengan jumlah digitnya. Terus harus ada widget button, harus ada line edit untuk menampilkan input dan hasil dari operasi matematika menggunakan line edit. Terus juga nanti perlu menu. Menu apa Pak? Ini pelajaran minggu depan. Menu itu pelajaran minggu depan yang isinya adalah operasi matematika, yaitu ini sama dengan ini tadi. Jadi operasi di sini nanti bisa diakses dengan menggunakan tombol, bisa juga nanti diakses dengan menggunakan menu.
Menu apa Pak? Tunggu minggu depan saya jelaskan. Tapi kalau gampangnya menu itu ini loh. Ya, bisa diklik file, menu edit, terus menu view. Ini menu nih namanya. Oke. Inputnya nanti menggunakan tombol kursor mouse inputnya. Karena pelajaran kita kelas ini adalah pemrograman desktop. Jadi interaksi utamanya menggunakan mouse. Interaksi utama. Ya keyboard pun bisa sebenarnya. Tapi lebih utama kalau di pemrograman desktop itu mouse. Begitu, ada pertanyaan kah tentang UTS? Jadi, ini sudah bisa mulai dicicil, sudah bisa mulai dikerjakan dari sekarang. Nanti dikumpulkan di saya belum tentukan. Nanti dikumpulkannya di minggu ke-7 akhir atau di minggu UTS. Biasanya UTS itu 2 minggu. Saya belum tentukan nanti di minggu berapa. Terus juga saya belum tentukan apakah nanti perlu demo atau tidak. Saya pikir-pikir untuk tetap melaksanakan demo. Saya pikir-pikir, tapi ini belum saya tentukan. Karena tahun kemarin untuk ini tidak ada demo. Untuk apa namanya? UTS. Mungkin yang tahun ini saya kasih demo saja. Karena kendalanya kalau tidak demo itu kadang mahasiswa submit programnya saya kesulitan running. Ada filenya yang tertinggal lah, ada filenya yang tidak pas, yang satunya versi apa? Katakanlah versi 10. Yang file yang satunya lagi versinya versi 9. Ketika di run tidak kompatibel. Nah, itu problem kalau yang masalah-masalah begini tidak apa namanya? Tidak demo. Ya, nanti saya tentukan lagi. Saya kasih pengumuman lagi apakah ada demo atau tidak. Tapi yang jelas siap-siap ngumpulkannya waktu UTS. Jadi kira-kira punya waktu 3 mingguan untuk bikin ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah sampai sini? Mungkin tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita sampai sini. Mahasiswa bisa log off.